Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Widya Anggraini Hartati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 tentang materi line balancing atau lintasan perakitan. Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Pada dasarnya, line balancing merupakan suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara berimbang, sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Adapun tujuan utama dalam menyusun line balancing adalah membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja. Jika tidak dilakukan keseimbangan seperti ini, maka akan mengakibatkan ketidakefisienan pekerjaan di beberapa stasiun kerja, di mana antara stasiun kerja yang satu dengan stasiun kerja yang lain memiliki beban kerja yang tidak seimbang. Dengan demikian, masalah keseimbangan lintasan perakitan adalah bagaimana agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada setiap stasiun kerja, sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama per satuan waktu. Langkah-langkah pemecahan masalah line balancing diantaranya adalah mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan, kemudian menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas itu, lalu menetapkan precedence constraint jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu, lalu menentukan output dari assembly line yang telah dibutuhkan, kemudian menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output, menghitung cycle time yang dibutuhkan, misalnya waktu di antara penyelesaian produk yang dibutuhkan untuk menyelesaikan output yang diinginkan dalam batas toleransi dari waktu atau batas waktu yang diizinkan, lalu memberikan tugas-tugas kepada pekerja atau mesin, menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja, menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi, serta mencari terobosan-terobosan untuk memperbaiki proses terus-menerus. Line balancing biasanya dilakukan untuk meminimumkan ketidakseimbangan di antara mesin-mesin atau personil agar memenuhi output yang diinginkan dari assembly line tersebut. Dalam menyelesaikan masalah line balancing, pihak wirausahawan produk teknik komputer dan informatika harus dapat mengetahui tentang metode kerja, peralatan-peralatan, mesin-mesin, dan personil yang digunakan dalam proses kerja. Selain itu, diperlukan informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap assembly line dan precedence relationship di antara aktivitas-aktivitas yang merupakan susunan dan urutan dari berbagai tugas yang perlu dilakukan.
Precedence diagram digunakan sebelum melangkah pada penyelesaian menggunakan metode keseimbangan lintasan. Precedence diagram sebenarnya merupakan gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang tujuannya untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. Adapun tanda yang dipakai dalam precedence diagram adalah sebagai berikut. Assemble product adalah produk yang melewati urutan workstation di mana setiap workstation memberikan proses tertentu hingga selesai menjadi produk akhir pada perakitan akhir. Waktu menunggu merupakan di mana operator atau pekerja menunggu untuk melakukan proses kerja ataupun kegiatan operasi yang selanjutnya akan dilakukan. Idle time atau waktu menunggu merupakan selisih atau perbedaan antara cycle time dan station time atau dikurangi dengan station time. Balance delay merupakan ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya yang disebabkan karena pengalokasian yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. Balance delay dapat dirumuskan sebagai berikut. Line efisiensi merupakan rasio dari total waktu stasiun kerja dibagi dengan siklus dikalikan jumlah stasiun kerja atau jumlah efisiensi stasiun kerja dibagi jumlah stasiun kerja. Line efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Workstation merupakan tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan. Setelah menentukan interval waktu siklus, maka jumlah stasiun kerja yang efisien dapat ditetapkan dengan rumus berikut ini. Smoothness index merupakan suatu indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lini perakitan tertentu. Pengukuran yang dimaksudkan di sini adalah pengukuran kerja atau time study, yaitu suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja membuat produk teknik komputer dan informatika dalam kondisi dan tempo kerja yang normal. Pengukuran di sini tujuannya untuk mengetahui apakah suatu sistem kerja yang diterapkan sudah baik atau tidak. Maka diperlukan prinsip-prinsip pengukuran kerja yang meliputi teknik-teknik pengukuran mengenai waktu yang dibutuhkan, tenaga yang dikeluarkan, serta pengaruh psikologis dan fisiologis. Salah satu pengukuran kerja adalah pengukuran waktu kerja atau time study.
Pengukuran waktu kerja bertujuan untuk mendapatkan waktu standar penyelesaian pekerjaan secara wajar, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat oleh pekerja normal untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam suatu sistem kerja yang telah berjalan dengan baik. Manfaat dari waktu standar yaitu diantaranya untuk menentukan jadwal dan perencanaan kerja, untuk menentukan standar biaya dalam mempersiapkan anggaran, untuk memperkirakan biaya sebuah produk sebelum diproduksi, untuk menentukan pemanfaatan mesin, jumlah mesin yang dapat dioperasikan seorang operator, dan membantu dalam menyeimbangkan lintasan produksi, serta untuk menentukan standar waktu sebagai dasar pengendalian biaya tenaga kerja. Teknik-teknik pengukuran waktu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengukuran waktu secara langsung dan pengukuran waktu secara tidak langsung. Untuk pengukuran waktu secara langsung dilakukan secara langsung di tempat kerja pembuatan produk teknik komputer dan informatika. Cara ini terbagi lagi menjadi dua metode, yaitu metode jam henti dan juga metode sampling pekerjaan. Sedangkan pengukuran waktu secara tidak langsung merupakan pengukuran waktu yang dilakukan tanpa harus berada di tempat kerja, tetapi cukup dengan membaca data dari tabel-tabel atau literatur yang tersedia. Cara ini juga dibagi menjadi dua metode, yaitu data waktu standar dan juga data waktu gerakan. Cukup sekian penjelasan tentang line balancing. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan info-info berikutnya. Kalian juga boleh like, comment, and share ke beberapa teman kalian. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.